Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IM, cerita seram kali ini mengisahkan tentang sebuah keluarga kecil yang hidup di pinggir hutan. Namun karena sesuatu hal, anggota keluarga tersebut meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Kemudian hantu dari keluarga itu pun meneror warga kampung hingga memakan korban jiwa. Bagaimana kisah selengkapnya? Namun sebelum itu, silakan like video ini kalau sahabat suka dan subscribe ke channel ini Dia Misteripedia biar nggak ketinggalan video terbarunya. Kampung Rambutan merupakan sebuah kampung yang ramai. Dinamakan Kampung Rambutan karena banyak tumbuh pohon rambutan di sana. Di antara perumahan penduduk, ada satu rumah yang berdiri menyendiri di pinggir hutan. Rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Sang ayah bernama Agung dan ibu bernama Eni, sedangkan anaknya bernama Riri. Pekerjaan si ayah adalah buruh serabutan dan petani musiman. Ia juga memelihara 5 ekor kambing. Sehabis bekerja, ia selalu menyempatkan untuk mencari makanan kambing-kambing itu. Terkadang ia mencari rumput, kadang dedaunan semak belukar, hingga memanjat pohon untuk mengambil daunnya. Pada suatu hari, hujan deras mengguyur kampung rambutan. Agung hari itu tidak bekerja. Ia hanya tiduran sambil menunggu hujan reda. Sore hari sekitar pukul 3, hujan pun reda. Saat itu istrinya sedang menanak nasi di dapur, sedangkan anaknya sedang bermain boneka di ruang tengah. Agung berpamitan untuk mencarikan makanan kambingnya. Hari itu tak mungkin ia mencari rumput atau dedaunan semak, karena semuanya basah dan pasti akan tercampur dengan lumpur. Makanya ia akan mengambil daun nangka di samping rumahnya. Sebuah pohon nangka menjulang tinggi berdiri kokoh di hadapannya. Pohon itu nampak basah setelah terguyur hujan seharian. Agung mulai memanjat pohon itu hingga sampai di sebuah dahan, lalu ia memotong dahan itu. Namun sial sekali nasib Agung. Saat ia hendak memanjat lebih tinggi, tiba-tiba kakinya terpeleset dan pegangannya terlepas dari batang. Tubuhnya pun terjun bebas ke atas tanah. Ia berteriak. Lalu badannya terhempas, kepalanya terbentur batu besar, tengkoraknya seketika retak, lalu ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dari dapur, Eni mendengar suara teriakan suaminya. Ia pun segera berlari keluar menuju pohon nangka. Lalu wanita itu pun menangis sambil memeluk jasad suaminya. Hari itu warga kampung rambutan berduka, terlebih Eni dan anaknya. Kini ia menjadi janda dan anaknya menjadi yatim. Beberapa hari berikutnya, Eni masih saja berduka atas kepergian suaminya. Kini tak ada lagi sumber penghasilan bagi keluarganya. Tersisa 4 kambing di kandang yang selalu kekurangan makanan. 1 kambing sudah disembelih untuk tahlilan kemarin. Eni memutuskan untuk menjual semua kambing itu dan uangnya digunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari. 2 bulan sudah berlalu. Eni masih menyimpan kesedihan di hatinya. Ia begitu mencintai suaminya. Hampir setiap hari ia menangis sendirian di kamar. Sementara itu, anaknya sudah kembali ceria. Ia bermain bersama teman-temannya, mulai dari petak umpet hingga lompat tali. Waktu pun berjalan. Tabungan Eni, uang dari menjual kambing sudah habis. Ia kebingungan akan makan apa hari itu, sementara hatinya masih bersedih. Wanita itu semakin hari semakin buruk keadaannya. Kesedihan yang mendalam itu membuatnya lupa dengan pekerjaannya sebagai ibu. Ia sering duduk terbengong di ruang tamu. Ia jarang mandi, jarang makan, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya kurus kering. Suatu hari, Riri, anaknya, menangis keras karena kelaparan. Sudah beberapa hari ini Eni tidak masak. Riri kadang hanya makan di rumah tetangganya. Eni lalu mendekati anaknya dan menawari susu hangat. Riri mengangguk tanda ia mau.
Eni pergi ke dapur dan mengambil susu kaleng rasa coklat di almari. Ia membuat 2 gelas untuk dirinya dan anaknya. Entah apa yang dipikirkannya, lalu ia mengambil sebotol racun pestisida yang dulu biasa digunakan suaminya untuk membasmi hama. Ia tuangkan racun itu ke dalam kedua gelas susu tersebut. "Ini susunya sudah jadi, ayo diminum," katanya kepada Riri. Dengan lahap, gadis kecil itu menenggak minuman beracun itu bersama dengan ibunya. Beberapa saat kemudian, racun itu pun bereaksi. Riri menangis karena merasakan sesuatu yang salah di dalam tubuhnya. Eni pun memeluk anaknya, lalu anak itu mengeluarkan busa di mulutnya dan menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, efek racun di tubuh Eni baru mulai bereaksi. Lalu Eni pun menyusul anaknya dan suaminya ke alam baka. Mereka meninggal dalam keadaan berpelukan di kursi ruang tamu dengan mulut penuh busa. Esok hari, jenazah anak dan ibu itu baru ditemukan oleh warga. Itu pun yang menemukan adalah 2 anak kecil teman Riri yang pergi ke rumahnya dan hendak mengajaknya bermain petak umpet. Kedua anak itu malah mendapatkan Riri dan ibunya sudah dalam keadaan kaku dan pucat. Setelah kedua jenazah itu dikebumikan, kini rumah yang berdiri sendiri di pinggir hutan kampung rambutan itu kosong tak berpenghuni. 1 tahun sudah berlalu sejak peristiwa mengerikan itu, yaitu peristiwa meninggalnya Agung yang jatuh dari pohon dan meninggalnya istri dan anaknya yang meminum racun. Kini warga kampung rambutan kembali hidup damai seperti biasanya. Namun kehidupan yang damai itu rupanya tidak bertahan lama. Suatu hari, seorang anak perempuan berusia 8 tahun hilang. Orang tuanya pun mencari anak itu ke pelosok kampung dan menanyakan ke warga, namun tak ada yang tahu. Anak itu hilang sejak ba'da zuhur dan sekarang sudah waktu isya, namun anak itu belum juga pulang. Warga pun membantu mencari anak itu hingga memasuki hutan, namun anak itu belum ditemukan. Hingga akhirnya seorang warga menemukan anak itu di dalam rumah kosong keluarga Agung dengan keadaan tak bernyawa dengan mulutnya mengeluarkan busa. Warga kembali heboh. Polisi pun turun tangan menangani kasus itu. Penyelidikan pun dilakukan. Hasil visum menyatakan bahwa anak itu mati karena menenggak racun pestisida. Namun, anehnya tak ditemukan racun pestisida di dalam rumah kosong itu. Polisi menyatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan di mana korban disuruh untuk menenggak racun pestisida. Namun, polisi tidak menemukan bekas penganiayaan atau pemaksaan di tubuh korban. 2 minggu setelah peristiwa itu, seorang anak perempuan lain yang juga berusia 8 tahun menghilang. Warga pun menduga bahwa anak itu ada di dalam rumah kosong. Dan ternyata benar, tubuh anak itu sudah kaku tak bernyawa dengan mulut penuh busa di dalam rumah kosong itu. Warga kampung rambutan semakin gelisah. Mereka melarang anak-anaknya bermain di dekat hutan dan rumah kosong itu. Kabar bahwa penyebab kematian anak-anak mereka adalah hantu rumah kosong itu pun menyebar di seluruh kampung. Saksi lain juga mengatakan bahwa rumah kosong keluarga Agung itu memang angker. Beberapa orang pernah mendengar suara orang mengobrol di dalam rumah. Di malam hari juga terlihat lampu-lampu yang dinyalakan, padahal meteran listrik di rumah itu sudah dicabut oleh PLN setelah rumah itu tak berpenghuni. Para warga pun berkumpul dipimpin oleh ketua RT setempat. Mereka berencana untuk merubuhkan rumah kosong yang menjadi teror itu. Akhirnya warga kampung pun sepakat besok rumah kosong itu harus rata dengan tanah. Pertama, warga harus menurunkan genting rumah itu, kemudian membongkar atapnya. Baru yang terakhir yaitu merobohkan dindingnya. Pak RT bersama warga pun mendatangi rumah itu sambil membawa peralatan yang dibutuhkan. Pak RT pun memasang tangga menuju atap rumah untuk memulai menurunkan genting. Tapi setelah sampai di atas atap, tiba-tiba ia tergelincir, tubuhnya terhempas ke tanah dan kepalanya terbentur batu hingga tengkoraknya retak. Lalu meninggallah lelaki itu dengan keadaan persis seperti meninggalnya Agung.
Warga pun mengurungkan niatnya merobohkan rumah itu. Mereka kini sibuk mengurusi jenazah Pak RT. Seminggu berlalu setelah kematian Pak RT, warga masih resah dengan teror rumah kosong itu. Beberapa anak melihat hantu Riri berkeliling kampung dan mengajak mereka ke rumah itu untuk minum susu coklat. Akhirnya didatangkan orang pintar ahli supranatural. Orang itu pun berkomunikasi dengan penunggu rumah itu. Ia berkomunikasi dengan hantu Riri. Hantu Riri mengatakan bahwa ia tidak rela mati dibunuh ibunya. Ia masih ingin bermain dengan teman-temannya. Makanya ia mengajak anak-anak kampung rambutan untuk bermain ke rumahnya dan meminum susu coklat yang sebenarnya minuman itu adalah racun. Orang pintar yang mewakili warga itu pun mengancam akan membakar rumah itu jika teror itu tidak ia hentikan. Lalu terjadi kesepakatan bahwa hantu Riri tidak akan mengganggu anak-anak kampung rambutan lagi. Memang hantu Riri tidak mengganggu warga kampung rambutan lagi. Namun hantu itu kini menampakkan diri pada pendatang yang baru saja menginjakkan kakinya di kampung rambutan dan mengajaknya mampir ke rumah untuk minum susu coklat. Jadi, jika sahabat pergi ke kampung rambutan dan melihat seorang anak yang mengajak mampir dan minum susu coklat, jangan pernah dituruti. Sekian cerita seram kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini hanya fiksi belaka. Apabila ada kesamaan nama, karakter, dan tempat bukanlah sebuah kesengajaan. Semuanya hanya dibuat untuk tujuan hiburan.